Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fesi Antina dengan NPM A1D021008 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Dan materi yang akan kita bahas adalah 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen kesiswaan. Apa itu manajemen kurikulum? Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Harsi 1988-4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Rusman 2009-3. Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu 1. Produktivitas, 2. Demokratisasi, 3. Kooperatif, 4. Efektivitas dan efisiensi, 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Adapun fungsi manajemen kurikulum yaitu sebagai berikut. A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. B. Meningkatkan keadilan, equity, dengan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. D. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. E. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. F. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Rusman 2009-5. Bentuk-bentuk kurikulum. Yang pertama, Subject Centered Curriculum, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Materi yang dipelajari oleh siswa telah disusun secara logis oleh para ahli bidang studi. Yang kedua, Correlated Curriculum, yaitu kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Dengan demikian, terjadi perkawinan antara mata pelajaran sejenis. Yang ketiga,
Integrated Curriculum, yaitu kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Yang keempat, Core Curriculum, yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Materi yang kedua yaitu manajemen kesiswaan. Apa itu manajemen kesiswaan? A. Pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik siswa sampai keluarnya peserta didik siswa tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Adapun tujuan mengenai manajemen kesiswaan dalam pendidikan sekolah adalah 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat siswa. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. 4. Diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan, kesejahteraan hidup, lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Adapun mengenai fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas, yaitu kemampuan umum, kecerdasan, kemampuan khusus bakat, dan kemampuan lainnya. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial, sosialisasi dengan sebaya, keluarga dan lingkungan sosial, baik di sekolah dan masyarakat. 3. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, tersalur hobi, kesenangan dan minatnya. 4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.